Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat dan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Masjid. Masjid bukan hanya sekadar bangunan untuk ibadah saja, tetapi kita juga harus memakmurkan masjid itu. Definisi memakmurkan masjid ialah memakmurkan masjid bukan hanya soal membangun fisiknya secara megah atau kubah yang megah atau karpet yang empuk dan lainnya. Tapi lebih dari itu, memakmurkan masjid ialah menghidupkan fungsi dan ruhnya. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Yang artinya, yang disebut memakmurkan masjid ialah orang yang menjadikan masjid sebagai pusat kehidupannya, tempat beribadah, tempat belajar, tempat bersilaturahim, bahkan tempat mengatur urusan umat. Fungsi utama masjid. Kalau kita lihat dari zaman dahulu, saat zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi bukan hanya untuk sholat saja, tetapi Rasulullah juga mengajarkan ilmu dan wahyunya. Para sahabat bermusyawarah tentang urusan umat, anak muda belajar tentang iman dan akhlak, dan fakir miskin mendapatkan perhatian. Jadi fungsi utama masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan umat, tempat lahirnya pemimpin-pemimpin Islam yang hebat, contohnya seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang lainnya. Tempat punya iman dan akhlak, dan tempat hati menemukan ketenangan. Masjid ibarat rumah kita. Jika rumah kita saja dibersihkan, maka apalagi rumah Allah yang lebih pantas untuk kita bersihkan, kita rawat, dan kita jaga. Perbedaan antara masjid dan masjid Khairul Jami dan masjid Jami ialah sekilas memang mirip, tetapi berbeda fungsi. Masjid Jami adalah tempat yang didirikan untuk berjamaah sholat 5 waktu dan untuk i'tikaf. Tetapi sedangkan untuk masjid Khairul Jami yang biasa kita sebut musola, langgar, atau surau, itu biasanya tempat sholat kecil yang tidak digunakan untuk sholat Jumat atau i'tikaf. Jadi kalau kita masuk masjid itu ada aturannya, seperti tidak boleh melakukan transaksi jual beli, terus dilarang lewat tanpa keperluan, dan harus dalam keadaan suci. Intinya semua tempat ibadah atau masjid itu mulia. Pemuda yang hatinya terbawa pada masjid. Ini juga adalah bagian paling penting banget, karena
kita generasi muda zaman sekarang banyak yang melalaikan atau banyak yang melupakan sholat. Seperti Rasulullah pernah bersabda yang artinya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya di saat dunia penuh godaan seperti gadget, game, hiburan, media sosial, dan lain-lain, masih ada pemuda yang hatinya rindu kepada masjid, rindu akan suasana masjid. Pemuda yang kalau mendengarkan pemandangan dan dia mengangkat wudhunya, bukan mengangkat HP, laptop, dan lainnya. Dia langsung berangkat menuju masjid, tidak menuju tongkrongan, kafe, mall, rumah teman, dan yang lainnya. Itulah pemuda yang luar biasa yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga termasuk orang-orang ada pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Amin. Jadi jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, memakmurkan masjid bukan hanya tugas takmir saja, tetapi itu tugas kita sebagai umat muslim sekalian. Kita bisa memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah di dalamnya, dengan mencari ilmu atau belajar di dalamnya, dengan membersihkan dan menjaga, atau bahkan senyum kepada sesama jamaah lainnya. Masjid bukan sekedar bangunan. Jika masjid itu hidup, maka umat pun akan kuat. Jika masjid itu sepi, maka umat pun akan lemah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang hatinya selalu terpaut pada masjid dan termasuk hamba-hamba yang memakmurkan masjidnya. Cukup sekian untuk dari saya. Jika ada salah dan kurangnya itu datangnya dari saya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Nun wal kalam mimma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.